Maka ayo kita pastikan rumah tangga kita harus bahagia. Rumah tangga kita harus indah. Harus kita upayakan dan kita usahakan bersama-sama. Ada beberapa tip ya yang harus kita hadirkan. Tentunya yang pertama adalah jadikan rumah kita adalah rumah yang kita bangun karena Allah. Hindarkan kemaksiatan dari rumah kita. Jangan biasakan rumah kita jadikan rumah. Jangan sering melakukan di rumah sesuatu yang menjadikan malaikat rahmat pergi. Kemaksiatan yang dilakukan di rumah menjadikan malaikat rahmat hilang. Tontonan-tontonan yang tidak pantas kita tonton di rumah kita menjadikan malaikat rahmat meninggalkan rumah kita. Tidak berkah rumah itu. Dan juga jangan digunakan menggunjing. Suami istri nggak perlu ngomongin anak tetangga, ngomongin tetangga, nggak usah ngomongin presiden, beberapa wakil presiden, artis segala macam, bupati, wali kota, sampai pejabat, tidak ada urusan dengan itu. Jangan biasa dengan bias gunjingan di rumah. Karena itu menjadikan hilangnya berkah sebuah rumah tangga. Pastikan saya tidak boleh ngomongin kejelekan siapapun. Cuman kadang memang hobi menggunjing. Wah, macam-macam. Suami istri kalau tidak menggunjing bukan dia lagi sudah. Dari makan, mau tidur masih ngomongin. Masya Allah. Karena sudah biasa dengan hati yang kotor, hati yang rusak. Lihat, tidak ada yang dilihat kecuali harus komentari dengan komentar yang jelek. Tetangganya bangun rumah, komentar. Tetangganya beli mobil, komentar. Kemudian Anda jadi pejabat, komentar. Kemudian naik pangkat. Tetangga jatuh miskin pun juga dikomentari. Itu dasar mulutnya mulut busuk, mulutnya halin neraka. Maka dari itu pastikan rumah Anda jangan gunakan untuk menggunjing, membicarakan kejelekan siapapun. Jangan biasakan rumah Anda untuk mengolok siapapun. Wahai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Bukan ibumu, wahai para suami. Pastikan istrimu semakin baik dengan bapak ibunya. Lalu menjadilah dia istri yang solehah. Dengan ibunya patuh, dengan ibunya cinta, dengan ibunya mengabdi, dengan ibunya berbakti, dengan ayahnya baik, maka ketahuilah wahai para suami yang baik, istrimu adalah wanita solehah. Karena dia wanita solehah maka sangat layak, pantas untuk engkau menitipkan benih di rahimnya. Kalau keluar bayi nanti akan menjadi orang yang baik seperti dia. Dia ngerti bakti pada orang tua. Tapi kalau istri dibiarkan oleh sang suami, istri kurang ajar dengan bapak ibunya, itu istri durhaka, istri tidak baik, Anda akan nitipkan benih di rahimnya, akan muncul manusia yang lebih serem lagi dari perempuan itu. Maka wahai para suami, pastikan istrimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Dan juga wahai para istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Di balik ini ada keberkahan yang luar biasa dahsyat. Dan di balik ini adalah rayuan yang dahsyat untuk menumbuhkan cinta. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau ternyata engkau wahai para istri menemukan suamimu misalnya kurang santun, kasar, lupa dengan ibunya atau ayahnya, kurang beradab dan sebagainya, gerak-geriknya kurang menarik, kamu ingatkan. Jika engkau sudah berani mengingatkan, menggiring dia sampai suamimu menjadi laki-laki yang baik, Masya Allah, berarti dia laki-laki yang soleh, berbakti kepada bapak ibunya, layak dia menitipkan benih di rahimmu. Kalau nanti terlahir akan menjadi orang yang baik seperti dia. Setelah itu adalah ngambil keberkahan, teori cahaya batin. Sekarang teori dohir ya, teori dengan sesama. Teori cahaya mengambil keberkahan di balik berbakti, di balik ibadah kita dengan Allah. Kalau sekarang dengan sesama, pertama apa? Urusan dengan sama. Jangan biasa menuntut. Lakukan kewajibanmu. Kalau sudah engkau menuntut kepada pasanganmu, ketahuilah, tanpa Anda sadari, Anda telah mengajari hatinya untuk menuntut kepadamu. Itu gak bisa tidak. Sederhananya beginilah, sederhananya bilang, menuntut kan bermacam-macam model. Cuman gambarannya biar kita paham, tuntutan itu mengundang tuntutan. Yang, pakai yang. Kenapa sih hidungmu kok begitu? Kan menuntut agar hidungnya mancung atau bagaimana? Tersinggung sang istri bilang, iya bang, kenapa kulit abang juga begitu? Atau mulut abang, balas pasti dia. Atau paling tidak mencari-cari. Kenapa? Tuntutan akan menghadirkan tuntutan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.